Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk rombongan kelas. Di part kedua ini kita akan menambahkan data kelasnya ya. Nah, oke, data kelasnya kita tambahkan. Oke, teman-teman ambil aja dari v gedung mungkin, kemudian kopas aja v add-nya, v add. Modal add ya, modal add, karena kita pakai modal, kopas aja. Rombongan kelas, pasti aja bawah ini. Nah, kemudian ini judulnya add, kita kasih aja title, dollar ya, variable title, press. Nah, ini form open ya, form open kita arahkan ke kelas, kemudian add. Nah, form open ini kan error dia ya, function form open nggak ditemukan. Jadi di bagian controller kelas itu teman-teman helpernya form ya, itu diaktifkan, kita load. Oke, maka udah jalan, klik add, kada muncul ini ya, add rombongan kelas. Nah, dan rombongan kelas isinya kita apa aja, itu nama kelas ya. Jadi kita ke v kelas, nama kelas, nama kelas, kita lihat aja nama kelasnya apa. Oke, nah ini user, bentar. Oke, nama kelas. Oke, kita lihat dulu database-nya. Ini tbl kelas ya, tbl kelas. Nah, ini nama kelas ya. Nama kelas. Oke, kemudian ID prodi. Nah, kemudian ini ada kopas aja. Ini nama prodi ya, nama program studi. Program studi. Kemudian program studi ini ID prodi karena kita ambil program studi. Name, nah ini kita gunakan select ya, select. Bentar. Select. Name-nya ID prodi, kita pakai ID prodinya. Kemudian kelasnya form control. Oke, nah ini optionnya apa? Ini kosong ya teman-teman, ini kosong. Kemudian kita pilih program studi, program studi. Oke, seperti ini. Oke, refresh. Nah, program studi, kemudian nama dosen. Oke, nama dosen ini kopas aja. Nah, ini dosen PA ya, dosen PA, dosen pembimbing akademiknya, dosen PA. Oke, ID dosen. Pilih program studi, pilih dosen PA-nya siapa. Oke. Oke, pilih dosen PA. Kemudian nama dosen, kemudian tahun akademik. Oke, tahun angkatan ya, tahun berapa, tahun angkatan. Nah, tahun ini tahun aja, kita samakan, ini tahun angkatan ya, tahun angkatan. Pilih tahun, ini pilih tahun. Oke, ini tahun angkatan, pilih tahun. Oke, tahun udah. Nah, jadi tahun angkatan ini kita buat urutannya ya, kita buat apanya, tahunnya misalnya ya, biar mungkin kita hitung dari tahun sekarang
sampai dari tahun berapa mulainya, misalnya dari tahun sekarang sampai dari tahun 2015 sampai tahun sekarang misalnya. Nanti setiap ada perubahan tahun dia akan nambah sendiri di sini. Oke, kita lanjut. Kita buat tahun ya, tahun biar otomatis. Jadi untuk bisa kapanpun jika perubahan tahunnya dia akan otomatis. Kita mulai dari tahun berapa misalnya. Nah di sini pilih tahun. Di sini teman-teman buat sebuah script PHP. Oke, kemudian teman-teman buat for ya. Kita buat for di sini. For. Oke, for-nya i ya. I-nya itu date ya. Date mulai tahun sekarang ya, dari tahun sekarang. Nah, dari tahun sekarang. Kemudian $i sama dengan date tahun sekarang. Kemudian ini setelah ini kemudian i-nya besar. Ini besar. Ini kecil ya. Ini kecil sama dari date y. Oke, seperti itu. Kemudian nah i-nya min. Nah, min ya. Oke, kemudian kita coba dulu di sini. Oh, ini buka kurung tutup kurung. Ini buka kurung tutup kurung. Oke. Option ini kita kopas saja di sini. Oke, kita mulai. Nah, kurangnya berapa tahun ke belakang? Kita mulai hitungnya di sini. Dikurang misalnya 10 tahun belakang ya, 10 tahun ke belakang. Nah, ini kita tambahkan di sini. $i. Oke, $i. Oke, kita refresh. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi dari tahun 2010. Karena kalau tahun 2010 terlalu jauh, kita buat aja 5 tahun ke belakang. Ya, 5 tahun ke belakang. Dari tahun sekarang. Oke, biar enggak. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau berubah tahunnya, dia akan menambah lagi sini ya, dosen PA. Oke, kita sekarang untuk menampilkan dosen PA. Dosen PA ya. Jadi teman-teman ambil aja list dosen PA-nya di sini. List ini ada error kelas. Errornya apa ya? Nih. Oh. Ntar ini apa ya yang error? Ada yang kurang ya? Scriptnya sepertinya nggak ada yang kurang. Oke. Ini for i oke, udah aman. Ini udah aman ya. Jadi nggak ada yang bermasalah. Saya cut dulu ini. Karena ini. Oh, katanya karena ini. Atau karena PHP ini ya. Oh iya, ini PHP-nya nggak ada. PHP. Oke. Oke. Udah aman ya. Nah, sekarang kita munculkan data dosen PA-nya. Ini dosen kemarin ya, dosen. Oke, ini dosennya. Sudah ada isi beberapa data dosen di sini. Ada banyak datanya, ya. Oke, kelas. Oke, kita isi ya dosen PA ini, kan belum ada tuh. Nah, kita use aja di sini, use di bagian kelas. Kita use di sini. Use, kita load model app. Model dosen. Nah, oke, model dosen. Nah, ini ambil aja ini. Nah, oke. Nah, kita load di sini. Dosen. Kemudian this kita panggil metodenya. This model dosen, all data. Oke, udah ya. Nah, kalau udah, ini nggak ada masalah. Kemudian kita ambil di bagian matkul ini. Ya, bukan matkul, kok matkul sih? Kelas.
Jadi kelasnya itu kan, nah kita looping di sini ya, dosen ya, kita looping sini PHP for each. Oke. Nah, buka kurung, tutup kurung, PHP. Nah, ini option ya, dalamnya option. Oke, ini dosen, ini variabelnya dosen. Oke, ini ganti dengan ID dosen. Ini dollar value, ini ID dosen. Kemudian, nah ini dosen ya, nama dosen. Oke, itu untuk nama dosen. Oke, apakah muncul? Nah, muncul ya. Jadi tinggal pilih aja siapa nama dosennya di sini ya. Nanti dipilih. Kemudian program studi, prodi. Nah, program studi sama seperti biasa ya. Ini di bagian prodi, ya di bagian kelas, kita load lagi modelnya, model prodi. Kemudian ini juga model prodi. Oke, ini juga all data prodi, all data, ini model prodi ya, model prodi. Kemudian kita paste di sini kelas di v kelas. Nah, oke, kita lakukan perulangan nih, kopas aja ini, paste di program studi, ganti aja ini jadi prodi, ini ID prodi, kemudian ini prodi. Oke, itu aja teman-teman. Nah, ini ya akan muncul prodinya, PA-nya juga. Kemudian kita input datanya ke database ya, kelas add. Berarti kita buat di sini. Kita ambil aja kelas add ya di sini. Public function add ya, untuk add. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita perlu di model kelas, kita perlu buat add-nya dulu. Public function add ya. Oke. Kita lihat ini apakah add. Oh ya, add. Oke, add ini data. Nah, berarti ini kita buat this db insert ya. Nah, this db tabel. Nah, kemudian nama tabelnya, kemudian insert. Ini adalah data, ini nama tabelnya, tbl class. Kita input ke tbl class. Oke, dah. Nah, nanti method ini kita panggil ya untuk nyimpan datanya. Kemudian kita ke kelas dulu. Kita buat dulu validation di sini, form validationnya. Kita ambil dari mahasiswa mungkin. Nih. Oh, bukan. Ini terlalu banyak ya, dari prodi aja. Oke, ini if sampai ini kopas. Paste, buka kurung, tutup kurung. Oke, nah sampai sini. Oke, ini kita perbaiki. Berarti kita mulai dari nama kelas. Nama kelas. Kemudian program studi. Berarti ini ID prodi. Ini program studi. Oke. Kemudian dosen PA, ID dosen. Ini nama dosen. Oke, kemudian di sini paste lagi tahun, nama dosen. Oke, tahun.
tahun angkatan, tahun angkatan. Oke, nah jika datanya ada, else ini nanti else. Kalau else-nya apa yang akan dilakukannya nanti ya? Oke, di sini. Nah, jika datanya ada, kita kopas saja ini di bagian kelas. Oke, jika valid ya. Nih, ini ID. Oke, nama prodi. Nama kelas, kok nama prodi sih, nama kelas. Oke. Nama kelas. ID prodi, ini juga ID prodi. Kemudian ID dosen. Kemudian ini ID dosen. Nah, kita ambil ID-nya aja ya yang kita simpan. Kemudian tahun angkatan. Nah, ini kita simpan ke model kelas. Nah, ini add ya, add. Pesan berhasil ke kelas. Oke, nah, oke, maka akan tampil nanti datanya. Oke, kita coba uji. SIC misalnya, SIC sistem informasi, misalnya dosen PA-nya, misalnya ini tahun 2020 ya, simpan. Oke, masuk ya datanya. Saya tambahkan lagi sistem informasi SID lagi, SID. Oke, SI, kemudian ini, oke, simpan. Oke, nah masuk ya teman-teman. Jadi itu caranya. Nah, jika valid ya, misalnya kita simpan isi. Nah, kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum buat ininya masih kosong ya. Jika tidak valid, kita ambil dari prodi. Nah, kita redirect aja sini kelas, kemudian paste di sini. Nah, kemudian error, maka kita arahkan ke kelas. Ini hapus aja dulu. Oke, nah misalnya saya lupa nginput kelas saja, saya isi, simpan. Oke, nama jadi isi, nama kelas jadi isi, oke, dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Ini udah berapa menit ya? Udah 18 menit. Kita lanjutkan untuk delete lagi. Kita buat action delete-nya, hapus ya. Nah, untuk hapus kita ambil lagi dari modal karena kita nggak pakai edit, modal kelas, model gedung mungkin. Nah, ini ada modal delete. Oke, kopas. Ini paste ke kelas. Nah, di bawah ini. Apakah Anda ingin menghapus? Nah, ini itu kelas ya, kelas. Ini ID kelas. Delete. Nah, ini delete kelas ya. Saya kasih ini dollar detail. Oke, ini nama kelas, ini ID kelas. Oke, nama kelas, ini ID kelas, delete. Oke. Nah, apakah Anda ingin ngapus SI A? Nah, gitu. Oke, nah kita hapus ya. Jadi kita buat fungsinya dulu, kita buat metodenya dulu, delete. Jadi biar cepat, kita ambil aja delete, terserah delete dari mana, kita hapus, ambil. Nah, delete dari ini aja, delete data ya. Kemudian ke kelas.
Nah, ganti aja tabel ini, tabel kelas. Dan ini kelas, kemudian ini ID kelas ya. Oke, itu aja. Nah, kemudian kita buat metode di controller kelas ini ya. Nah, untuk control kelas itu kita buat aja di sini, public function delete. Oke, delete nya berdasarkan ID kelas. Oke, buka kurung, untuk kurung, public function. Oh, salah, ini salah, bukan di sini. Ini masih di dalam function kita buatnya. Nah, di sini ya, bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil aja dari sini. Nah, kopas aja ini. Kelas. Oke, paste aja. Nah, ini ID kelas, model kelas. Oke, refresh. Oke, delete. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk rombongan kelas. Nah, untuk video berikutnya nanti kita buat berapa jumlah kelasnya ya yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kita bagaimana cara menambahkan anggota kelasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.